Demikian pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan
akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu.
Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden
Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah.
Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan Karang Taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan Karang Taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan Karang Taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Deddy, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grip Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas sejatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri, kemudian 306 anggota TNI dari berbagai mitra, dan 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta. Operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai titik rawan di kawasan Kembangan, aparat berhasil mengamankan 22 orang pelaku premanisme. Para pelaku diketahui berasal dari sejumlah ormas termasuk Grib Jaya, kemudian FBR, serta Karang Taruna. Mereka melakukan pemungutan liar dengan dalih uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik kepada pedagang kaki lima dan pengelola parkir. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai hasil pungli, kemudian buku rekap iuran pedagang, karcis parkir yang dibuat sendiri oleh pelaku, serta sejumlah unit ponsel. Seluruh terduga pelaku telah dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan awal. Terhadap pelanggaran pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto mengaku resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pihaknya siap membekukan ormas yang menimbulkan masalah. Menurut Supratman, fungsi dan pengawasan ormas jatinya ada pada kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Namun apabila Kemendagri meminta adanya pelibatan Kemenkumham, maka pihaknya siap membantu. Hal itu juga berdasarkan arahan Presiden Prabowo yang akan bertindak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya Kemenkumham akan mengurus soal keabsahan dari legalitas ormas itu. Apabila bermasalah, dimungkinkan ormas yang bersangkutan akan dibekukan badan hukumnya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu Kemendagri terkait proses penanganan ormas ini. Diketahui puluhan preman ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Puluhan preman ini meminta uang pangkal kepada masyarakat dengan dalih uang kebersihan hingga listrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut mereka mengaku dari sejumlah ormas di antaranya GRIB Jaya dan FBR hingga Karang Taruna. Rocky Gerung menilai rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidaklah tepat. Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. Rocky Gerung menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas. Rocky Gerung menyarankan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke dalam barak militer. Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal para preman belajar disiplin sebelum diproses pidana. Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Tribuners. Melalui unggahan Instagramnya, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme. Deddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini juga memiliki backingan kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat, begitu ya. KDM biasa dipanggilnya itu mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. Pasalnya saat ini pengusaha berinvestasi di Jawa Barat terusik dengan kehadiran preman berbaju ormas. Mereka terus diganggu dan tidak pernah bercerita keluar karena takut dengan ancaman para preman ini. Karena kondisi horor itulah banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat. Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak ikut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. Hal itu diharap agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi terutama di wilayah Jawa Barat. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya pada Selasa malam 13 Mei yang berhasil mengamankan 22 pelaku premanisme di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi Berantas Jaya 2025 ini dilaksanakan sebagai respon terhadap laporan masyarakat mengenai maraknya praktik pungutan liar atau pungli dan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan ormas dan karang taruna. Para pelaku diduga melakukan pemalakan terhadap pedagang kaki lima dan pengelola parkir di kawasan Puri Indah dan sekitarnya. Adapun operasi ini Tribuners melibatkan 999 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel yang dikerahkan terdiri dari 663 anggota Polri,